Hai Sobat Bincang, welcome back to our podcast Bincang Remaja. Nah, hari ini kita mau ngobrolin seru nih. Semoga seru ya gitu. Kita akan ngobrol tentang hal-hal yang berbau tentang remaja. Apa tuh? Biasanya kan remaja identik dengan suatu hubungan yang buruk ataupun yang sehat, ya kan? Kira-kira kita mau ngobrolin tentang hubungan apa nih? Relationship apa nih? Nah, kan yang baru-baru ini rame yang lagi trending nih, selingkuhan tuh. Iya nggak sih? Iya bener banget. Yang lagi trending tuh di Twitter dimanapun. Ya itu nggak sih ya, selebgram itu nggak sih? Ya kalian pasti tahu lah. Oh iya, tahu. Yang seperti itu. Tapi Taman ya. Ya pip. Sensor ya, sensor. Nggak boleh nyebut. Gimana sih pengalaman kalian tuh sama selingkuh gitu? Kalau dari aku ya, kalau aku tuh tentang selingkuh tuh termasuk penyakit ya, kayak yang dia tuh bisa kambuh kapan aja gitu. Mungkin hari ini dia tobat, tapi kita nggak tahu ya kedepannya kayak gimana. Kalau aku untuk orang yang udah misal aku menjalani suatu hubungan, tapi dari pihak aku atau dari pihak cowoknya tuh pernah melakukan selingkuh, aku langsung cut sih. Kalau berteman oke, ayo kita berteman lagi. Tapi untuk membangun sebuah hubungan, capek banget, nanti banget ya. Bener banget. Setuju juga sih, soalnya kayak gimana ya? Iya bener, kayak penyakit gitu, kita juga nggak tahu kayak dia Sering kamu nggak sih? kamu kapan gitu. Soalnya gitu kayak temenku juga gitu Kak, ada cerita mungkin selingkuh terus sebenarnya sudah tobat tapi kayak suatu saat nggak kejadian lagi gitu loh. Jadi Berarti nggak tobat, gagal tobat. tobatnya jadi dikenal sih kalau aku. Dikenal itu udah sifat kali ya, bawaan. Benar. Mungkin juga bener sih. Soalnya kalau udah sekali kayak gitu nggak dipikir lagi bisa melakukan itu berkali-kali gitu ya. Nah. Kayak di kemudian hari. Iya bener juga. Dan kalau kalian nih ada nggak sih kayak cerita pribadi nih atau teman-teman kalian ada nggak sih kita share gitu sih? Kalau aku sendiri sih belum pernah ya. Dan jangan sampai. Iya benar. Jangan belum ya teman. Nggak mau ya. Yang sampai sih aku juga yang mau diselingkuhin kan. Bener. Sampai Kalau dari kalau aku sendiri pribadi belum ya, janganlah ya. Jangan. Kalau dari temen ada sih yang temen curhat ke aku gitu kan. Gak usah disebutin ya. Iya, nggak usah disebutin. Tapi dia tuh udah bener-bener bermasuk toxic banget tuh, nggak cuma selingkuh gitu loh, kayak udah main fisik gitu loh. Jadi kalau misal main fisiknya tuh misal cowoknya lagi kan biasa di minum gitu kan. Iya, terus kalau misal pas lagi kambuh gitu, kalau keinginannya kan kalau misal orang minum Marlboro gitu kan, iya bener. Ini ya apa namanya? Nggak sadar ya, kayak setengah sadar. Jadi dia nggak tahu dia ngelakuin apa. Kalau keinginannya nggak diturutin, itu tuh biasanya main fisik, entah nampar, pernah cekek, bener tuh pernah. Dan Udah parah itu physical attack nanti. iya, oh iya bener. dan ceweknya tuh udah ya kita sebagai teman pasti kan ngasih tahu ya Iya, kan. bener. Udah, tapi ya namanya kalau misalnya masih cinta kan buta ya bun. Iya, jadi kayak bener. ya udah. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah berhasil untuk keluar dari hubungan yang toksik gitu sih kalau dari cerita aku. Keluar dari hubungan toksik itu juga susah nggak sih ya? Kadang tuh kayak dia tuh sadar tapi kayak nggak sadar. Benar. Sadar gitu. Setengah sadar nggak sadar. Jadi ya harus aware juga gitu. Dan Kayak susah karena kalau nggak dari diri sendiri mau diomongin ribuan kali juga bener. bakalan bisa gitu. Soalnya masih ya cinta tadi lah kan ya. Kalau misalnya kita belum ngerasa capek, maksudnya dari diri sendiri nih kayak udah capek ini, udah kayak hubungan gini-gini. Kalau dia belum ngerasa kayak gitu ya dia nggak bakal berhenti gitu loh. Kayak bandel aja gitu, masih tetap ngeyel. bener. Kalau yang lainnya ada nggak sih? Tapi kayak emang kalau misalnya kita jatuh cinta tuh antara otak sama hati kita emang nggak sinkron gitu ya. Di satu sisi kita tuh benci, misalnya dia kayak ngelakuin kayak tadi kekerasan atau dia egois atau dia manipulatif, tapi kitanya sendiri di satu sisi kita sayang sama dia, masih sayang, jadi kita susah gitu buat keluar dari hubungan itu. Iya. Bener. Dan kadang juga kayak susah keluar tuh karena kayak apa ya, dibuat kayak ada rasa bersalah gitu loh. Itu dari manipulatifnya sendiri. Oh iya bener.
love bombing juga bisa sih di bahasa-bahasa yang lagi rame ini tuh. ya. Love bombing. Awalnya doang kayak Effort. Bener. akhirnya ya Seru gitu. banget ya itu. Tapi gimana sih kalau kalian cara mengatasi untuk biar kita nggak, kalian ada nggak sih tips atau gimana caranya biar kita tuh nggak masuk atau terjerumus di dalam hubungan toksik ini gitu? Kalau aku mungkin kayak cerita ke teman itu sesuatu yang mungkin bisa, karena kalau kayak suka sama orang tuh kayak kadang kita tuh kayak gimana ya, yang marah temennya gitu. Iya benar. Yang paling marah Sendiri sih kayak nggak bisa lebih Jangan jangan yang nggak boleh ya nggak boleh. tadi aku mikir pakai kata apa ya ini gitu. Gitu, jadi cerita ke teman atau minta bantuan ke temen tuh yang temennya kan kayak jadi bukan merasakan tuh jadi kayak lebih waras gitu lah ya daripada kita. Jadi kita juga harusnya tuh mau dengerin kata orang lain, karena memang kadang pikiran kita juga tidak sepenuhnya benar gitu. Jadi gitu sih kalau dari aku. Kalau yang dari yang lain gimana nih? Kalau dari aku sih, kalau awal hubungan pasti nggak ada toksik-toksiknya ya, kayak seru-seru Ya, aja, masih manis ya, banget masih gitu. manis. Tapi setelah dipikir-pikir jangan cinta-cinta banget ya. Iya sih, kayak kita tuh kayak merasa aku tuh udah cinta banget sama dia mau ngapain aku juga serah. Jangan gitu. Itu salah ya. Itu salah. Itu kayak ya mikir lah, kamu selama ini dapetin apa dan kamu ngeluarin apa gitu. Biar nggak toksik banget. Oh Diva, gimana nih? Kalau aku sih, kalau cara biar kita keluar dari hubungan toksik, kita pikirnya harus lebih terbuka ya. Kita harus, ya logikanya dipakai aja. Misalnya kita udah tahu dia kayak gitu, ngapain kita kayak ngelanjutin. Tapi biasanya orang yang udah cinta tuh logikanya Nggak jalan. kayak Aduh bampet gitu loh. nggak bisa ini nggak bisa. Iya, makanya bener kata Nelly, kita emang butuh saran dari orang terdekat kita sih. Karena Bener. kalau misalnya dari kita sendiri emang susah gitu ya. Tapi pasti perlahan-lahan bisa lah kalau misalnya kita dibukakan pikiran kita gitu. Dibukakan gitu. Bener juga. Tapi selain toxic mesti adalah hubungan yang sehat gitu, atau bisa disebut sering healthy relationship. Bener. Nah, kalau itu gimana sih? Gimana kayak hubungan bisa disebut healthy relationship tuh kalau gimana gitu? Bisa dibilang gimana? Ada nggak dari kalian yang Tentu saja yang sama-sama merasa kayak mutualisme gitu loh. Jadi saling menguntungkan ya? mutualisme. Iya. Bukan cuma satu aja yang diuntungkan, yang lain pun merasa diuntungkan. Terus apalagi ya, mungkin ya merasa nyaman, nggak ada yang kayak merasa tertekan atau gimana. Apalagi tadi ya sampai ke fisik itu. Iya itu kayak udah no banget. Bener. Tentunya temen kamu udah Sadar. Iya, ngomongin dia udah sadar ya. keren. Berapa berapa ya? Mau 4 atau 5 tahun ya? Oh wow. Lama ya, kayak nyicil motor ya. Iya bener udah lunas ya itu. Dia motor Kalau gitu. lunas. Gitu sih. Kalau dari sendiri Siapa sih, nih? oke dari aku ya. Oke. Kalau dari aku sendiri sih emang yang nggak selalu kita tuh pasti berada di dalam healthy relationship. Tapi pastinya kan kita kan juga nggak mau kan selalu ada di dalam hubungan toksik. Jadi kita Ya jadi lebih ini sih, lebih apa? Bisa memilih dan memilah ya Iya, dalam benar. menjalani suatu hubungan. Misal kita mencari pasangan tuh yang kayak gimana? Kita harus tahu nih tujuan dari kita menjalin hubungan tuh untuk apa? Untuk dibawa kemana? Kalau misalnya cuma buat main-main pacaran aja ya udah kamu cari yang mungkin bisa sama-sama bermain-main gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya udah tujuan sama nih, kayak kita mau sampai ke jenjang pernikahan misalnya gitu ya, kamu harus tahu lah dari bibit-bibit bobotnya gitu, latar belakangnya kayak gimana gitu. Iya. Karena menikah nggak cuma setahun 2 tahun. Benar, seumur seumur hidup. hidup Gitu. Dan itu sih kayak mungkin kayak pengen pacaran nih, kayak pengen banget pacaran karena mungkin di sekitarnya pada pacaran, tapi jangan sampai kita tuh kayak menurunkan standar gitu loh. Iya benar. Terus kayak semua ayo deh gitu. Jangan. Tapi Jangan jangan terlalu terlalu memilih juga nggak sih? Takutnya kayak gimana ya? Gak ada yang mau deketin kalau misalnya kita standarnya tuh tinggi banget gitu, tapi diri kita nggak mengimbangi. Iya, kita harus punya value juga. ya emang kita harus filter, tapi juga jangan terlalu picky gitu ya. Nah betul. Gitu teman-teman. Nah terus Kayak apa ya? Ada nggak sih cerita tentang healthy relationship yang mungkin pernah kita alamin
entah itu sama pasangan atau mungkin dengan teman, sahabat, atau dengan keluarga ini. Kan hubungan keluarga juga ada yang baik, ada yang buruk juga. Iya. Relationship juga nggak selamanya sama pacar. Benar. Kalau mungkin aku mau cerita soal itu deh, toxic dulu. Toxic Sama- friendship. Iya, friendship. Jadi aku tuh punya temen dari TK itu bertiga gitu ya, circle. Bertiga. Nah, jadi kayak mungkin awalnya sih kayak dari kecil juga, mungkin kayak anak kecil tuh suka drama gitu. Kayak sering banget berantem, terus kayak berantem tuh kayak ngasih surat lah gitu-gitu. Sering aku dapet surat, alias aku sering yang diambekin gitu. Surat teror ya. Surat teror. Iya bener. Somasi. Jadi ya kayak dari kecil tuh sering berantem, terus tapi juga baikannya juga nggak lama gitu loh. Oke. Kadang lama juga sih, kayak seminggu gitu. Masih labil ya Masih usianya. labil. Tapi sekarang udah enggak kan ya, udah Iya, udah beranjak enggak. dewasa gitu Iya. kan. Tapi kalau yang sebelum ini akhir tuh waktu SMA kayaknya kelas 12 itu pernah ada sesuatu, jadi dia tuh kayak cemburu gitu loh. Oh, Iya. cemburu temen lama ya deh. Iya. Temen lama yang cemburu sama temen baru gitu. Jadi bukan cuma pacar yang bisa cemburu. Bener. Ya, juga bisa. ya mungkin juga temen-temen kamu gitu nggak sih? Kalau aku mungkin ada beberapa tapi kayak nggak sampai Nggak sampai ngambek Iya, gitu paling sih cuma juga. bilang kayak kamu udah nggak pernah main sama aku, mungkin cuma kayak gitu doang. Terus Kan dia suatu minta bentuk main. kecemburuan juga. Iya. Iya sih. Nah terus karena kita udah beda sekolah, kita udah beda SMA gitu kan, tentunya kita punya teman masing-masing gitu lah. Nah terus aku punya teman, dan yang teman deket tuh ya yang paling deket tuh yang kayak sebangku sama aku gitu, sering muncul di Instagram aku gitu. Nah terus sih teman lamaku ini tuh kayak merasa dia tuh kayak jarang aku upload gitu di sosmed, dan terus dia membandingkan sama teman baru ini, kayak dia tuh mikir cerita ke temen gue yang satunya, kan bertiga kan ya. Nah cerita ke temenku satunya kayak kok si Nelly ini itu kayak storying terus gitu. Terus kan aku juga pernah foto sama si temanku baru dia sama aku kayak captionnya tuh sefrekuensi gitu. Terus dia kalau sama kita tuh gak sefrekuensi ya gitu. Kayak ada rasa iri gitu ya. Iya, ya mungkin ya emang karena sayang, iya tapi karena sayang. ya aku kan terus dikasih tahu ya sama temennya satunya, agak ngerasa gimana gitu, soalnya bukan berarti itu ya teman-teman, kayak bukan berarti misal kalian deket sama seseorang terus kalian nggak masuk story-nya, itu bukan berarti kalian nggak dianggap spesial gitu sama mereka, bukan. Karena malah kalau aku tuh kalau kita makin deket tuh kayak kalau ketemu tuh malah kebanyakan ngobrol. Iya, daripada main HP ya, biar lebih Manfaatin momen. ya intens momen. Iya bener. Kalau di SMA kan aku kayak nyari momennya gitu, karena ya kapan lagi sih ke SMA gitu. Iya, benar sekali ya. Iya gitu, terus dia cemburu dan terus ada yang ngomporin Iya, namanya itu tuh. dia, dan itu semakin Ribut deh. Padahal sebenarnya kalau misalnya nggak dikomporin masih bisa kali ya dikasih talu baik-baik gitu ya. Iya. Dia masih bisa paham gitu ya. udah panas, dikomporin makin meledak. Iya, dikomporin kayak lu tuh berarti nggak sedekat itu ya sama Nelu, kok cerita kok deket banget sama Nelu, padahal Nelu deketnya sama yang lain gitu, nggak deket kan sama lu gitu kan. Gitu terus Padahal kan kadang sosmed sama real life kan sangat beda. Iya, kan? sama Iya. beda. Iya beda, nggak selamanya yang kita lihat di sosmed itu real life-nya tuh gitu gitu. Iya. Lagian yang dilihat di sosial media tuh cuma berapa detik sih, nggak ada berjam-jam kan, jadi ya pasti beda. Atau dia ngerasa gitu, kayak ngerasa insecure lah gitu. Tapi ya yang dianya nih padahal juga temennya banyak gitu. Temenku kan juga gak, ya cuma itu tuh doang sih yang ada di Instagram aku. Temen juga banyak, aku juga gak pernah mempermasalahkan karena kita punya porsi masing-masing Ya. gitu lah dalam kehidupan. Nah terus akhirnya aku lurusin lah, ya nggak mungkin kan terus aku biarin gitu aja. Aku lurusin ya, terus aku omongin lah tadi soal di sosial media itu tuh bukan apa ya, kayak bukan 100% aku gitu lah. Lagian kita juga udah berteman berapa tahun coba, belasan kali ya. Iya. Belasan tahun gitu, masa nggak ngerti sih ya gitu. Terus aku jelasin dan ya udah baik sih, sampai sekarang masih belum deh kok.
Ya, jadi kalau misalnya masalah bisa langsung diurusin ya teman-teman. Iya. Apa ya? Biar ini nggak berkepanjangan gitu. Nggak ribut terus gitu ya. Apalagi kompor-komporan gitu, aduh. Malah nggak ada salahnya juga kita kan menjalin pertemanan sama orang baru gitu ya, buat menambah relasi. Karena kan juga teman punya tadi yang Nelly bilang punya porsinya masing-masing gitu. Ada mungkin sama teman A dia enaknya diajak ngobrol dan ngobrol yang serius, misal kayak dia talk gitu kan, curhat yang lebih dalam. Ada juga temen yang enaknya tuh ya udah teman main gitu, temen ngobrol nongkrong gitu. Ada yang juga teman enaknya diajak untuk temen nugas kayak gitu. Jadi kayak kalau misal kita ada nggak kebagian part yang diajak dari teman kita, berarti emang kita tuh nggak cocok di part itu gitu. Dan itu nggak apa-apa banget. Iya bener kata Nelly tadi ya, kita kan harus ada hubungan timbal balik juga ya. Iya bener, ada mutualisme gitu. Ya bukannya kita ganti-ganti teman atau apa, tapi kan bener itu ada porsinya masing-masing. Kayak tadi kayak main sama ini tuh bukan berarti kita maunya main sama itu terus gitu, tapi kan kita emang nyamannya dan cocok mainnya dengan ini kita. Dan bukan berarti kita ninggalin temen yang lain. Kan bener. Oh benar-benar itu sih yang harus di garis bawahi. Dan juga jangan itu sih kayak menjudge orang cuma dari sosial. Nggak boleh, kita harus tahu tentang kehidupannya. Iya. Kalau bisa sampai ngomporin orang bu, nggak boleh. Padahal yang bincang. Paling di sosmed kan yang bagus-bagus aja yang kita upload ya kan. Iya sih benar. Iya. Apa nih kayak tips untuk biar menjaga hubungan atau apa ya relationship hubungan yang baik? Kalau dari aku tadi soal melihat dari kasus. Jadi yang paling Singkat penting aja nih. Komunikasi. Kalau ada masalah segera diluruskan, diperjelas kayak gimana, satu komunikasi aja. Kalau kamu ada ngerasa agak gimana gitu juga sama teman atau sama pasangan, jadi tegur aja secara baik-baik gitu dan diperbaiki lah gitu. Kalau dari kalian ada nggak? Kalau dari aku sih kita harus saling paham ya satu sama lain. Kita juga kalau mau dipahamin ya dia juga harus pahamin kita gitu ya. Apalagi kita tuh sama orang lain tuh harus saling percaya ya. Apalagi kan banyak ya masalah trust issue gitu ya. Benar, tuh kayak apa tukang parkir? Trust. Tukang parkir. Benar. Kalau dari Putri apa nih? Dari aku komunikasi itu kunci ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada komunikasi, ya nggak ada teman, nggak ada pembukaan pembicaraan, nggak ada obrolan, terus nggak ada relasi juga. Makanya terus juga kepercayaan, kita harus percaya temanku tuh dia tuh bisa berteman sama yang lain, gak harus sama aku terus tuh nggak masalah. Mereka kan juga punya kehidupan sendiri, nggak cuma berputar di aku doang tuh. Kayak punya kesadaran diri, nggak usah egois gitu sih. Iya benar. Kalau dari aku sama ini sih saling toleransi dan pemahaman ya. Jadi kalau misalnya kita singkat ada berapa 4 ya. Pertama ada komunikasi, yang kedua kita ada pemahaman. Karena kalau cuma komunikasi doang tapi tidak saling memahami, Benar. kurang kan ya. Setelah itu ada kepercayaan. Kita harus percaya. Kalau setiap hubungan kalau nggak dilandasi dengan kepercayaan ya, bagaimana kita mau menjalin hubungan dengan baik kalau kita nggak percaya dengan pasangan kita atau mungkin teman kita gitu kan. Yang keempat yaitu tentang toleransi. Kita harus benar-benar menghargai karena kehidupan kita nggak melulu soal tentang hubungan, misalnya nggak melulu soal pacar, nggak melulu soal teman ini. Kita punya kehidupan lain yang masing-masing yang perlu kita explore mumpung kita masih muda. Benar kan, masih usia masih oke, tenaga masih oke gitu kan. Jadi kayak kita manfaatinlah usia muda kita untuk banyak relasi. Betul. Perluas pertemanan ya guys. Jadi jangan merasa. Jadi kalau misal kalian sudah tidak berteman dengan biasa teman kalian, tapi teman kalian udah bermain dengan teman yang lain, jangan merasa kecil hati. Mungkin bisa diobrolin gitu. Kamu mau pernah main yuk, kita punya waktu luang misal gitu. Kita Coba nge-reach out mereka dulu. Jangan nunggu doang. Iya benar. Benar. Cukup gak sih topik kita hari ini? Cukup ya. Cukup ya perbincangan kita. Cukup seru ya ini. Semoga seru ya. Semoga seru ya teman-teman. Kalau misal sobat bincang punya cerita yang menarik tentang suatu relationship, entah itu toxic atau healthy, boleh banget share ya di bawah Kolom komentar. Oke, jadi mungkin sampai sini aja bincang-bincang kita kali ini.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you Sobat Bincang Remaja.